Balik lagi sama Niko, kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi OSP bidang astronomi tahun 2019 nomor 7. Beberapa hal yang diketahui tentang 4 musim di belahan utara dan selatan bumi adalah apa? Oke, ada 4 pernyataan di sini ya. Terkait nanti dengan perbedaan panjang keempat musim, hukum Kepler, lama musim panas musim dingin, sama faktor paling besar terjadinya 4 musim ini. Oke, kita analisa aja dulu dari yang paling bawah, yang paling gampang. Apa sih penyebab terjadinya musim di belahan bumi utara dan selatan gitu ya? So, kita mulai dengan yang ini. Bumi itu kan berotasi, muternya gitu, tidak lurus ya. Bumi itu nggak lurus muternya. Dia agak condong 23,5 derajat model seperti ini. Oke. Bukan lurus model seperti ini, bukan lurus tapi condong miring begini. Kalau lurus tentu nggak ada efek perubahan musim, tapi dia agak condong begini. Kalau begini ya lebih ekstrim lagi perubahan musimnya dan seterusnya gitu ya. Nggak kebalik juga ya, model-model gini lah, kurang lebih 23,5 derajat model seperti ini condongnya. Oke. Nah, saat ini saat berputar mengelilingi matahari kan condongnya model seperti ini. So di sekitaran bulan Juni model seperti ini, matahari bagian atasnya bumi itu lebih condong ke arah matahari model seperti ini, maka bumi belahan utara itu lagi mengalami musim panas kayak gini ya animasinya. Oke, terus berganti musim semi, gugur, dan menuju ke Desember, Januari, condongnya malah keluar, sehingga belahan bumi utara lagi musim dingin kayak gini ya. Nah, kalau kita lihat dari atas akan model seperti ini. Oke. So dari situ kita bisa tahu bahwa faktor paling besar terjadinya musim itu bukan jarak dari bumi matahari, tapi tentang condongnya rotasi orbit dari bumi saat mengelilingi matahari. Oke, so pernyataan nomor 4 salah. Nah, dengan salahnya pernyataan nomor 4 kita enak nih. E pasti salah, D pasti salah, C pasti salah. So tinggal A sama B. Nah, dan faktor kuncinya ada di pernyataan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 3 auto bener nih sebetulnya ya. Nomor 2 aja nih yang perlu kita cek sebetulnya. Ya itu buat belajar lah, kita belajar, kita cek semuanya. Oke. Kita cek pernyataan yang nomor 1 dulu. Perbedaan panjang untuk 4 musim ini dapat dijelaskan dengan hukum Kepler. Kok bisa ada terjadi perbedaan lama musimnya itu ya? Sama nanti sekalian nomor 3 dan nomor 2 lah. Oke. Nah, kita sekarang main-main sama animasi dari ini, hukum Kepler. Hukum Kepler pertama itu bilang bahwa planet itu mengelilingi matahari dengan orbit yang elips. Dengan tingkat elipsnya bisa berbeda-beda ya, kayak gini. Dimana matahari berada di salah satu dari fokusnya. Oke. Untuk bumi kayak gini, nilai eksentrisitasnya tidak terlalu besar, hanya 0,017. Jadi sebetulnya dia hampir perfect lingkaran, tapi nggak benar-benar perfect lingkaran. Nah, efeknya apa sih dari nilai eksentrisitas ini terhadap lamanya musim gitu ya? Kita cek deh. Kita bikin agak ekstrim dikit deh. Kita perbesar deh. Let's say ini 0,7, 0,6. Nah, kita lihat pergerakan dari planetnya. Saat ini dia jauh dari matahari, lihat gerakannya. Gerakannya akan lebih lambat. Lebih lambat nih. Terus bergerak saat dia mendekati matahari. Nah, gerakannya cepat sekali. So, saat dia jauh gerakannya lambat, saat dia dekat gerakannya cepat. Oke. Ya, walaupun bumi nggak kayak gini. Bumi itu yang aslinya ya kayak gini. Nggak begitu beda sih. Cuma ya tetap beda. Walaupun nggak begitu besar perbedaannya. Gitu aja. Nah, kita analisis deh. Kita lihat datanya. Pada saat di Desember atau Januari gitu, Desember lah. Pada saat Desember, bumi itu berada pada jarak yang dekat dengan matahari atau kita sebut dengan perihelion. Gini ya. Dan
yang jauh, sekitaran sini nanti sebutannya adalah aphelion. Itu terjadi sekitar bulan Juni nantinya. Nah, pada saat ini bulan Desember itu kan matahari lagi ada kayak condong di bawah sini ya. Bumi itu condong ke samping kiri. Jadi bumi belahan utara itu lagi mengalami musim dingin. Gini. Nah, pada saat perihelion, saat dekat dengan matahari ini kan gerakannya cepat nih. Bumi itu geraknya cepat. Berarti musim dinginnya juga lebih cepat. Lebih singkat. Dibanding dengan pada saat dia di sini, pada saat bumi di sini lagi musim panas belahan bumi utara, gerakan di sini agak sedikit lebih lambat. So, musim panasnya nanti akan lebih lambat, akan lebih lama daripada musim dinginnya bagi belahan bumi utara gitu ya. Sebaliknya bagi belahan bumi selatan pada saat di sini itu lagi musim panas, berarti musim panasnya lebih daripada musim dinginnya. Karena musim dinginnya terjadi di bulan Juni saat aphelion. Kayak gitu ya. So, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa pernyataan nomor 1 udah pasti benar sih. Keempat musim ini perbedaan panjangnya itu bisa dijelaskan hukum Kepler tadi, yang hukum 1 Kepler tadi ya. Oke. Terus yang nomor 3 dulu deh. Di belahan bumi utara, panjang musim dingin lebih singkat dibanding dengan panjang musim panas. Tadi udah Niko jelasin, benar juga. Walaupun tidak terlalu beda ya, perbedaannya paling sekitar 6-7an hari. Perbedaan nama musim panas sama musim dingin ya lumayan signifikan. So, nomor 3 juga benar. Nah, kuncinya sekarang nomor 2 ya. Dalam waktu belasan ribu tahun, panjang musim dingin dapat menjadi lebih lama dibandingkan dengan musim panas. Agak kurang jelas ya pernyataannya. Ini bagi bumi belahan mana nih? Belahan utara atau bagian selatan ini ya? Kita cek dulu aja deh. Dalam belasan ribu tahun lagi tuh apa efeknya gitu ya. Nah, dari nomor sebelumnya, dari nomor 6 udah jelasin tentang gerakan yang namanya precesi. Oke, yaitu gerakan berubahnya arah dari sumbu rotasi bumi gitu ya. Let's say awalnya sekarang bumi itu berotasi dengan arah yang model seperti ini. Periode precesi itu sekitar 26.000 tahun. Dalam 13.000 tahun lagi, bumi itu akan bergeser arah rotasinya jadi model seperti ini. So, dalam 13.000 tahun lagi, bumi utara yang sekarang ini musim dinginnya di bulan Desember, itu berubah jadi musim panas. Oke, dan seterusnya. Nah, tapi yang pernyataan yang di sini yang kurang jelas adalah dia bilang kan musim dinginnya dapat jadi lebih lama dibandingkan dengan musim panas. Tapi ini bagian bumi belahan mana nih, utara atau selatan? Gitu ya. Atau malah keseluruhannya. Nah, ketidakjelasan itu yang membuat kita tidak bisa menyimpulkan ini. So, kita bisa bilang bahwa ini pernyataannya kurang pas karena nggak bisa dipastikan gitu. Ya udah salah berarti. Gitu ya. So, berarti dengan begitu pilihannya adalah yang B. Oke. So, cukup menarik soal nomor 7 ini karena udah banyak sekali faktor yang harus kita cek tentang musim, tentang rotasi, tentang revolusi, hukum Kepler, precesi tadi, gerak precesi gitu ya. Lebih-lebih ke detail lama musim dingin sama musim panas di belahan bumi utara model seperti itu. Jadi kita udah harus tahu perihelion itu bumi itu ada di mana, arah mana. Aphelionnya ada di mana, efeknya apa, kita udah harus bisa melogikakan itu. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Like aja kalau kalian suka videonya, share juga biar makin banyak orang yang dapat ilmunya ya. Itu aja dulu untuk nomor 7, semoga bermanfaat. See you on the next number.